Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini banyak sekali serba-serbi dalam kehidupan selebriti tanah air. Ada yang kehilangan tapi tetap mengingat dengan datang berziarah ke makamnya. Ada pula yang fokus beribadah dan tetap bekerja walaupun kehilangan karena perceraian. Siapa saja mereka? Dan bagaimana kisahnya? Hanya di Seputar Orang Terkenal, Sorot. Kehilangan terdalam adalah kehilangan seseorang yang kita cintai. Apalagi di momen spesial, rasa kehilangan itu pasti makin mendalam. Setiap menyambut bulan Ramadan, semua orang biasanya memiliki tradisi untuk berziarah ke makam keluarga yang sudah berpulang ke Rahmatullah. Seperti artis sekaligus penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tidak melewatkan hal itu untuk datang ke makam ponakannya yang berpulang pada bulan Agustus tahun lalu. Emang biasa setiap tahun kalau itu selalu pada nyekar kalau sebelum bulan puasa sama nanti pas lebaran ya. Iya. Lebaran gitu kan emang udah tradisi biasanya seperti itu gitu. Jadi ya pas memang ada waktunya jadi kita nyekar. Pas banget ayah ibu juga udah balik juga. Ya kalau sedih mah pasti ada, sedih mah pasti iya. Cuma kan ya tidak boleh berlarut-larut gitu kan. Jadi ya kalau kehilangan mah Pasti. rasanya juga udah pastilah gitu. Cuma ya berusaha kuat, mungkin emang udah jalan yang terbaik yang dari Allah yang seperti ini. Siapa yang tidak sedih kehilangan seseorang di hidup kita? Ayu dan keluarga tampak terlihat sudah ikhlas untuk melepaskan kepergian almarhum Rayas Zoltan Farizal. Walaupun kenangan itu tidak akan mudah terlupakan. Sama seperti Ayu, artis cantik Tamara Tiasmara pun berduka karena kehilangan sang anak dengan cara yang cukup tragis. Banyak penyesalan di hatinya dan inilah Tamara saat ini yang sedang mengingat almarhum Dante sang anak di makamnya. Yang tersisa kini hanyalah sepenggal cerita kenangan mereka saat puasa tahun lalu. Ya ini sebenarnya mepet banget ziarahnya karena kemarin ziarah dulu ke makam opa di Surabaya. Terus tadi ke makam papa sama om-om semuanya baru habis itu ke Dante dan hari itu pas tanggal 27 kan. Kan Dante itu meninggalnya 27 Januari. Sini pas tanggalnya aja jadi kayak pengennya tanggal 27 aja sih. Biasanya biasa kayak terawih sih. Dante tuh suka banget terawih di rumah, terawih bareng. Terus kayak belanja tajil, masih dia ikut aku belanja tajil. Terus habis itu apa ya banyak lah. Sama Ramadan tuh dia suka banget tarawih, pokoknya suka banget sholat tarawih. Dan harusnya ini tahun kedua dia belajar puasa. Tahun kemarin tahun pertama, ini tahun kedua. Aku tuh mikir kayak tadinya mungkin harusnya tahun ini dia udah full kali ya puasanya. Rasa kehilangan juga dirasakan oleh seorang rocker, Ikang Fauzi. Betapa kagetnya beliau saat sang istri Marissa Haque meninggal dunia saat sedang tidur. Ketergantungan yang dirasakan kepada sosok almarhum istrinya membuat pukulan yang sangat kencang di hidupnya. Tak hanya itu, 4 bulan kemudian, yakni Februari kemarin, sang kakak juga berpulang ke Rahmatullah. Lalu di bulan Ramadan ini, bagaimana Ikang bisa survive tanpa sosok sang istri dan kakaknya? Kakak saya tercinta Ahmad Syamsunilwan bin Fauzi Abdurrani. Ini kakak saya yang benar-benar dekat sekali dengan saya. Kami selalu bersama-sama. Dia mengajarkan segalanya buat saya. Saya ikut terus sama dia sampai kami dewasa sama-sama, sampai kami udah berdikari juga kami masih sama-sama terus. Jadi kakak saya ini luar biasa, bukan hanya sebagai seorang kakak, tapi seorang guru. Luar biasa kalau Allah memberikan cobaan kepada kita. Tapi kita tidak punya pilihan kecuali menerima, ikhlas, ridho, dan percaya kepada Allah bahwasanya ini jalan yang terbaik. Hanya iman yang bisa menjawab ini semua dan bisa mengerti. Ya, memang saya kalau dipikir, waduh, atau juga saya masih bisa di sini berhadapan dengan teman-teman semua juga aku nggak bisa bayangin sebenarnya. Tapi karena izin Allah semuanya ini bisa terjadi dan semoga tadi juga
saya antarkan kakak saya sebaik-baiknya sampai terakhir ke liang kuburnya ya dengan adab Islam yang baik, dan begitu juga yang saya lakukan terhadap istri saya tercinta. Perpisahan tidak hanya sekedar maut, tapi perpisahan yang memang dilakukan karena kehendak diri sendiri pun ada loh guys. Seperti halnya Feby Marcelia dan juga Baim Wong yang memilih untuk berpisah dengan pasangannya masing-masing lewat jalur perceraian. Lantas seperti apa yang dilakukan mereka di bulan Ramadan ini tanpa pasangan? Perceraian biasanya menjadi salah satu langkah untuk mengakhiri ketidakcocokan dalam berumah tangga. Namun, kenangan kebahagiaan dulu tak mungkin dapat dilupakan begitu saja. Persidangan yang begitu menyesakkan hati akhirnya menuju putusan dan menyandang status baru sebagai seorang janda. Itulah yang dialami Feby dalam kehidupan rumah tangganya. Lalu, di bulan Ramadan ini sebagai single mom, apa yang dia lakukan sekarang demi sang buah hati? Untungnya kan lokasi deket ya sama rumah, maksudnya masih satu wilayah gitu di daerah Cibubur gitu. Ya alhamdulillah karena kalaupun anak kangen aku suka bilang gitu, mah bawa kesini ya anak-anak gitu. Atau misalnya aku ada jedesin aku dulu yang pamit bentaran buat pulang atau ketemuan di mall di tengah-tengah situ gitu. Jadi ya apa ya, cara quality time kita itu ya sebisa mungkin kayak gitu. Jadi bukan yang kayak keluar kota, keluar negeri gitu, tapi ya dengan kita ketemu even makan aja atau misalnya staycation di hotel daerah sini aja tuh kita udah seneng gitu. Yang penting kan quality time-nya bukan kemananya gitu. Sidang perceraian Baim dan Paula pun akan terus berjalan. Bulan Ramadan kali ini tak akan bisa mereka lupakan. Proses perpisahan mereka pun sangat menguras air mata. Dan banyak fakta terungkap memperlihatkan kebencian pada keduanya. Semoga di bulan Ramadan ini membuat keduanya mengingat masa di mana mereka pernah saling jatuh cinta. Bulan suci Ramadan memang tempatnya bagi orang-orang berlomba dalam beribadah. Di balik menahan sakit di hatinya, Baim tetap fokus mengajarkan ibadah di bulan Ramadan ini kepada buah hatinya. Senangnya anak-anak tuh udah mulai ini ya, udah mulai sholat, ikutin sholat. Bagus ininya, bagus siapa yang jaga. Bukan saya itu yang ini, bukan saya yang ngajarin. Kalau saya kan nggak maksa, anak mas kecil juga ya, yang ngajarin itu. Pak Imam, habis itu Sayuti, susternya. Kaget juga pas saya sholat tiba-tiba dia ada. Akhirnya udah berapa lama ya? Udah sebulan 2 bulan ini. Ya pasti dan yang minta doa tuh Kiano. Pak doa dulu. Nggak tahu, saya juga bingung. Dari 2 anak ini saya belajar banyak banget sih. Saya malah belajar banyak ya dari dia. Nggak tahu, saya juga bingung tuh. Nggak ngerti. Dia kalau nganterin pembantunya untuk habis main tuh sampai ujung, sampai hilang orangnya. Itu kan ajaran Nabi ya sebenarnya, Nabi Muhammad. Sedihnya tadi tuh lebih ke apa ya, lebih ke ketemu lagi Ramadan, pasti terharu. Bukan terharunya datang lagi dengan segala ujian yang sudah kita lewatin. Saatnya kita menghapuskan kalau emang bisa dihapus, saat yang tepat gitu loh. Jadi mudah-mudahan karena buat kita ya elah hidup main-main. Perpisahan memang tak akan pernah mudah karena sifat dasar manusia selalu ingin memiliki, bukan melepaskan. Luka akibat perpisahan menjadi yang terperih di antara luka lainnya. Bagaimana tidak? Perpisahan adalah sebuah batas dari kebersamaan yang entah kapan akan terulang kembali. Semua pasti berubah, mau tidak mau semua pasti berakhir, ingin tidak ingin semua pasti berpisah. Siap tidak siap, semua atas campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga mereka menjadi lebih baik lagi ya guys. Saya Dika Priyan pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.